Yeah. Ya. Salam Atma Jaya, gila kita udah semua udah pakai 3 Almet Atma Jaya, Universitas Atma Jaya, bangga dong kita semua. Bangga dong ya sama Atma Jaya. Bangga lah. Kenalin dulu dong, nama gue Steve Ricardo Wahyu, NIM 2011 0202 0091. Nama gue Michael Kesek. NIM gue tetanggaan sama NIM lu ya. Iya, kita 020090. 90 MCD. Iya. Yeah. Jangan boleh nyebut merek ya. Nih, kalau gue sih nggak usah ngasih tahu NIM. But my name is Andreas Halamuan. Asik. Boleh. boleh. Mister, are you from West Side? Jakarta kalau kata orang Oke. Jakarta. Yes. Boleh. Do you want to do? Asik, what do you want to do? By the way gue pengen banget nih, kita kan udah ngumpul udah lama banget nih kan, kita dimulai dari PSBB, kita udah jauh-jauhan semua, kita nggak ngobrol apa segala macam. Gue pengen tahu sih gimana sih kalian tuh, apa sih pendapat kalian? Nah, gue sih bilang nanti saat kita bakalan masuk pasca PSBB ini, yang kata pemerintah yang punya aturan yang namanya new normal, kita bakalan jadi punya apa namanya, sesuatu yang beda, banyak yang berubah. Nggak banyak juga sih, maksudnya kayak cara kita berkomunikasi itu bakalan lebih sulit kalau menurut gua. Karena apa? Lu bayangin apa-apa ya, dikit-dikit nih, biasanya orang-orang yang kita nongkrong, anak-anak kampus gitu kan, miringin HP, set, ya kan, batuk dikit, sudah, itu udah kirain, lu tau nggak? Itu dikirain apa? Kereotan baru ya. Iya, langsung dibilang, lu corona, salah apa corona itu? Lu nggak ada yang lain sakit ini. Itu sedih banget deh. Lu bayangin, lu lagi batuk doang, gara-gara lagi miringin HP, batuk, dijauhin sama teman-teman lu. Langsung udah berasa broken home lu. Makanya jadi TBC kan? Bisa jadi kan, TBC belum tahu kan. Nah makanya itu, nanti kalau pasca PSBB gue bilang, komunikasi kita tuh jadi udah kayak orang suci banget lah pokoknya. Tapi orang suci yang berdosa menurut gua. Karena apa? Lo bayangin, orang udah saling menuduh satu sama lain. Padahal lo bayangin, kita Tuhan udah menciptakan kita kan, udah berpasang-pasangan gitu kan. Artinya kita saling percaya dengan. Gua jomblo. Oke. Tapi lo jomblo semua emang. Enggak ada jomblo dong. Jomblo. Iya, berpasang-pasangan kan. Artinya kan kalian harus saling percaya gitu. Tapi di sini enggak. Di new normal ini gue yakin kalian akan menjadi seseorang yang akan lebih nggak percaya satu sama lain gitu. Lo corona ya, baru batuk pilek dikit aja lo corona ya, atau gimana ya? Itu lo bayangin tuh, hitung yang kayak gitu. Itu yang akan terjadi menurut gue di pasca PSBB. Apalagi ya kayak. Dan waktu dulu lo pada di akhir bulan gitu kan, duit nggak ada, belum cair dari orang tua gitu kan. Nongkrong pasti nggak jauh-jauh kemana? Ke rumah teman, itu nggak jauh-jauh, gue tahu. Pasti nggak jauh-jauh. WiFi ID the best. Nggak, gue yakin tuh pada ujung-ujungnya nggak main ke rumah teman. Karena kenapa? Udah bosan masak rumah. Iya, benar. Masakan rumput tetangga emang lebih parah, cuy. Iya, makanya kan gue bilang, lo pada pasti nanti langsung ke rumah teman. Ujung-ujungnya apa? Lo salam sama orang tuanya di situ kan. Tante, senyum-senyum so-soan. Kalau dulu sih masih disapa dengan baik gitu kan. Iya Steve, ya kan, Kesek. Sekarang lo bayangin, lo masuk dalam rumahnya, disemprot dulu lo pakai disinfektan pertama-tama kan. Bener. Gue juga waktu itu orang tuanya datang, wah ada virus datang nih. Iya, makanya itu. Zaman sekarang deh kayak gitu. Yang biasanya lo bisa nongkrong sampai jam 12 malam. Jam 12 malam lo bayangin, lo biasa nongkrong nyanyi-nyanyi, main gitar gitu kan, santai-santai gitu kan. Lo tahu nggak? Itu biasanya orang tua ya langsung keluar seadanya. Gue pernah nih kayak gini, lagi nongkrong di depan terasnya. Lo bayangin, itu baru jam 9 malam, udah dikecutin sama muka mamanya gitu. Iya, gue rasain tuh. Lu bayangin, gue udah dikecutin mukanya gitu kan. Udah dikecutin, akhirnya dia ngambil inisiatif pengusiran secara pelan-pelan. Iya. Belum.
Pengusiran secara pelan-pelan ya itu ngapain? Iya bener. Nyapu halaman. Lo bayangin jam 9 malam nyapu halaman emang logis. Nyapu halaman. Lu pada Ya kan? Nyapu halaman, kaki kita juga ikut disapu biar kesannya lebih halus ya. lu. Mending kaki disapu corona ini tuh, enggak. corona tuh. Sampahnya kena dikit. Online. Ya Oh, kan? maaf. Sampahnya sapu-sapu dikit-dikit kena kita kan. Aduh, ini apaan gitu kan. Dan itu udah ngusir secara pelan-pelan, tapi dia mamanya masih pakai senyum begini. Dia deh, maaf ya. Oh, ya, oke, lanjut. Iya, lanjut. Tapi mukanya udah aduh. Tapi itu cara pertama masih belum kelar, Bre. Itu masih dinyapu-nyapu, dia masih santai. Cara kedua, siram tanaman. Lo bayangin siram tanaman jam 9 malam. Nah, makanya itu rumah temen gue di sini. Malam. Nyiram 9 malam dia. Mamanya itu nyiram tanaman. Sugihan ya, itu. Mamanya itu rajin banget gue bilang. Curiga ya. Tapi ya tujuannya tetap yaitu ngusir kita secara pelan-pelan, masih di statement pertama ya. Siram kan. Itu ada pupuknya kan. Pupuknya itu wangi loh. Wangi teh ayam ya kan. Disengajain itu biasanya. Kena sedikit gitu kan. Maaf ya. Sekali dong maafkan. Dua kali. Aduh. Maaf ya. Iya. Ya makanya itu kan habis disiram kayak gitu kan. Lu tahu nggak? Ujung-ujungnya dia masih masuk lagi karena dia masih minta maaf tadi kan. Minta maaf yang keduanya itu. Masih. Dia masih lanjut dengan kerjaannya. Lu tahu ngapain? Ngepel. Lu paham dong kalau ngepel kan? Paham dong ngepel kan? Malam-malam ngepel. Rumahnya ngepel kayaknya kurang cuma sedikit. Dia ngepel cuma dikit. Dia cuma ambil perasannya, dia lempar ke depan doang. Lu bayangin. Dia ngelem airnya ke depan seadanya, kena kaki gua dong. Masih kena itu celana gua basah, Bre. Nih, sampai ganti celana juga deh. Lu bayangin aja, gua ganti celana di situ seadanya. Untung dia masih punya masih teman gua. Kalau bukan aduh masalah lagi dan. Untung dia nggak meres di pala lu ya. Meres banget di pala lu. Itu gara-gara ada gitu belum pulang. Itu gara-gara saking kita itu nggak peka-pekanya. Dia udah pakai komunikasi nonverbal lo. Bayangin itu komunikasi nonverbal itu lo pulang tahu gitu loh. Itu sarkasme. Bener. Nah, usir secara perlahan. Iya. Kalau gue sih sebenarnya udah menyadari, cuman ya gue belum dapat makan. Iya bener. Belum dapat makan. Belum dapat air putih dingin. Gue cuma nongkrong di depan rumahnya sambil main gitar, belum dapat makan. Berat kata nastar kayak dikit ya, atu kayak cawang rumah teman cawang, bayangin itu. Memang masih belum dapat makan, jadi gue masih belum pulang dong, masih kekeh juga. Ya udahlah nggak apa-apa. Kan akhirnya dia mamanya masuk lagi nih. Dia udah ketiga mamanya masuk, mamanya udah pusing megang kepala, tiba-tiba bapaknya keluar. Betul, bapaknya palanya tengahnya botak. Itu palanya udah tengahnya botak. Bayangin nih. Palanya tengahnya botak, kumisnya tebal seadanya, jenggotnya pak lagi kan. Ada yang mau bayarin enggak? Bayarin. Jenggot jatuhnya menjenggot. Tapi setelah gue lihat bokapnya, gue pulang sih. Karena gue baru sadarin ternyata bokapnya udah meninggal, Bre. Jadi gue langsung pulang seadanya. Dark man. Jatuhnya dark dong. Cerita kita ya gitu. Keresahan yang gue rasakan setelah corona ini terjadi dan sebagainya. Oke, gue Andres Salomon. Stay tune. Sabi. Oke. Emang sih itu corona itu cara. Itu gue ngerasain banget itu Andre bisa dirasain kayak gitu. Untungnya sih dia kagak diperes juga pakai pelan tuh mukanya. Disebor pakai disinfektan kan, mandiin. Kamu kalau mau main ke rumah anak saya sini saya siram dulu. Nggak juga sih Tan, nggak gitu loh. Jadi stereotipnya itu jadi berubah gara-gara si COVID-19. Nama kerennya COVID-19. Nama COVID-19. Nama sabinya, kerennya. Kan. Kor ya. Tapi sebenarnya tuh kalau kita mau ngomongin COVID-19 tuh COVID-19 itu sebenarnya tuh
apaan sih bagi orang-orang mungkin ada beberapa yang kurang tahu tuh kayak COVID-19 cuman virus yang bakalan kalau yang terkena tuh bakalan menyerang paru-paru. Tapi tuh sebenarnya COVID tuh kayaknya mau pengetahuan yang luas lah ya. Sebenarnya COVID itu apa sih? COVID tuh pokoknya virus lah ya, dari yang setelah 3 garis bulan besarnya sih virus lah ya. Kalau menurut gue sih bilang COVID-19 tuh bukan sekedar virus, tapi dampak yang akan terjadi pada kita ya kayak gue bilang tadi. Akan ada timbul kecurigaan antara kita satu sama lain. Itu tuh dampak paling besarnya sih, impact paling besarnya. Lu bayangin, dicurigain lu pada batuk doang. Itu bakal nimbulin stereotype banget sih. COVID yang tuh dengar juga COVID tuh gimana caranya tiba-tiba dia ada di tubuh kelelawar, abis itu dimakan sama seseorang, abis itu kesebar. Itu kelelawar abis makan apa tuh sampai bisa bawa COVID? Memang kelelawar membawa penyakit. Iya, gue tahu emang kelelawar tuh emang bawa penyakit. Cuman kenapa tiba-tiba sih COVID sialan ini tiba-tiba bisa ada di tubuh kelelawar itu? Aneh kan? Nah, terus akhirnya dia ditangkap orang, habis itu digoreng, dijual, dijadiin apaan ya? Di dalam pasar. Terus dimasak orang kan? Dimasak dipepes kali ya, sama mereka ya kali gitu. Terus dimakan, habis itu orang itu terkena virus nyebar ke seluruh dunia. Itu konyol, jatuhnya mah konyol. Penyebarannya secara konyol. Gak berasa Indonesia dan mau 40.000. Udah tiba-tiba aja beberapa bulan udah langsung ribu-ribu tanpa ada persiapan apa segala macam. Indo kena, aduh itu sakit. Terakhir kita nongkrong Maret kan. Gue inget banget tuh, tengahan ke akhir Maret habis langsung negara ini. Lu tahu gak sih COVID-19 tuh dampaknya tuh nggak cuman tentang kesehatan doang, itu tuh juga ngeganggu cara berkomunikasi kita, dengan berkomunikasi dengan keluarga, berkomunikasi dengan tetangga-tetangga kita. Ya kayak mengganggu komunikasi antar pribadi kita. Ya nggak sih? Lu ngerasain gak sih pada? Coba deh cerita lu pada itu kayak gimana sih? Menceritakan tentang komunikasi antar pribadi kalian dengan orang-orang sekitar kalian. Kalian merasa nggak sih kalau komunikasi kalian itu jadi berubah? Berubah cuy. Berubah gimana tuh maksud lu, Sek? Kan kayak itu udah berapa lama sih? 4 bulan ya? 4 bulan lah ambil aja. Sampai setengah tahun cuy. Parah. Gue setengah tahun di rumah ngobrol nggak ketemu. Kan kalau ngomongin komunikasi interpersonal kita harus tatap muka cuy, kita tatap ngobrol langsung. Bener. Verbal pokoknya ketemu tuh. Sekarang kita nggak ketemu, nggak boleh, malah ada peraturannya. Iya. Yang namanya PSBB. Bener. Iya, sekarang mana udah LDR, gue bingung mana LDR, bingung lah. Iya, LDR, SMR, ya makan dong. Ya ASMR Pak. Oh ASMR. Iya, nggak lucu kan jadinya kan. Aduh. Ya gagal ya, gue gagal jatuhnya ya. Nah, kita kayak antar pribadi kita sama orang-orang, kita ngobrol secara langsung apa segala macam. Sekarang gara-gara COVID kita ngobrol antar muka tuh sekarang menggunakan media. Dalam komunikasi mereka akan terganggu. Komunikasi akan terganggu dan semuanya akan terbatas, cuy. Terbatas dari segi sinyal, segi paket, segi teknologi yang mereka punya. Bener gak sih? Kalau lu gimana? Kalau lu ada nggak sih kayak selain lu pergi sama temen lu, terus lu tiba-tiba disuruh diusir secara perlahan gitu pakai pelan di cyber gitu muka lu? Ada nggak sih ceritanya antar pribadi yang mengganggu lu selama COVID tuh? Iya banyak. Kalau gue sih banyak. Ya itu salah satunya sama teman gue aja sendiri, gue udah
nggak boleh ke rumah mamanya, sama mamanya udah kayak gimana gitu. Udah kayak kita Padahal gue nggak pernah bilang mama tantenya tuh nggak pernah gue kasarin gitu, tapi tantenya itu Tahu dosa kalau ngasarin tantenya, mamanya. Padahal gue manggilnya tante, gitulah. Iya. Tante Chan, iya. Gue mah kagak ada, keluar juga nggak boleh gue. Oh lu nggak boleh keluar. Gue tuh selama di corona ini sih gue interaksi sama orang tuh udah. Kalau nggak lewat HP, chattingan. Gue keluarnya setelah new normal kemarin yang disebarkan oleh Pak Anies. Gue bilang kan sama mamanya, padahal ini udah new normal, nanti nggak usah takutan, udah santuy. Nggak usah takutan nih, nggak usah takutan. Selama kata Pak Anies itu kita nggak usah takut, jangan takut. Terima kasih Pak Anies. Terima kasih. Masih ingat gue. Oke. Oh kembali. Kalau ini cuy, PSBB dampak komunikasi buat gue sih mungkin kalau ketemu teman-teman nggak ngaruh lah ya, paling kita jadi lebih terbatas aja. Gue biasa bercanda kita saling ngerangkul, kali ini enggak. Sekarang kita ngerangkulnya dari udara ya. Kita kalau mau foto sekarang jadi berjarak. Tapi untung sih gue merasa beruntung banget kalau misalkan ada perusahaan-perusahaan yang menciptakan kayak semacam Zoom, semacam Skype. Mereka memperbagus aplikasi-aplikasi itu yang membantu kita untuk berkomunikasi dengan orang-orang sekitar kita gitu loh. Jadi kita kasihan banget sih kalau kayak orang-orang yang jauh dari keluarganya, orang-orang rantau, orang-orang yang ngekos gitu kan, jauh dari keluarganya. Dengan Zoom, dengan Skype mereka masih bisa berkomunikasi antar pribadi dengan keluarganya, ya kan? Kalau menurut gue sih karena tapi di komunikasi interpersonal itu kan kita dengan virtual ya sekarang ya. Parah sih gue bilang ngaruh banget. Kayak sebelum dari PSBB nih ya, sebelum PSBB kita semua nongkrong bareng satu gelas dibagi 12 orang. Iya nggak sih seru ya? Satu sedotan dibagi 12 orang. Itu the best, man. Gak ada kita takut-takutnya. Iya, itu tuh mempererat hubungan kita dengan satu sama lain gitu loh. Mempersatu ras. Mempersatu satu sama lain. Iya. Ras suku Batak, Manado, Papua segala macem dalam satu sedotan digabungin. Buset. Gue nggak tahu lu sikat gigi apa enggak kan. Gue minum aja. Itu namanya kepercayaan, cuy. Itu namanya kepercayaan, men. Itu namanya kepercayaan. Tapi setelah tapi pas lagi PSBB, setelah ada COVID, lu mau bagi-bagi sedotan lu ke orang-orang. Jadi kita ngebahas dulu ya. Selain pola perilaku, apa lagi sih? Pola perilaku itu sih kan yang tadi gue ngomong itu kan perilaku yang sebelum PSBB kan kita semua tuh saling percaya apa segala macam tentang apapun itu, tentang kita mau ngasih duit, kita mau ngasih sedotan kita untuk kita share sama-sama. Selama PSBB itu kita bakal kita tuh bakal mikir 2 kali lagi, bahkan beribu-ribu kali untuk membagi sesuatu yang kita punya kepada teman-teman kita. Kan terus kayak tapi yang gue tunggu-tunggu tuh ya setelah PSBB, gila gue kangen banget sama teman-teman Atma Jaya gue, pertongkrongan gue tuh gue tunggu-tunggu banget. Tapi men itu gue juga mikir sih ada hal negatifnya kalau PSBB udah selesai. Apakah kita pola perilaku kita bakal sama kayak sebelum PSBB? Menurut gue sih enggak, men. Dulu gue suka rangkul cewek, mungkin ceweknya sekarang sekarang kayak skip dulu, Bray. Skip dulu, cuy. Rangkul cewek gitu ya. Rangkul cewek. Kan. Aduh. Sekarang kalau dia sekarang tuh gue ngebayang. Kalau udah ngebayangin ya kalau udah setelah PSBB ya. Kangen mah kangen. Cuman kayak pasti ada jarak di antara kita, cuy. Asik, jarak di antara kita. Gue kayaknya bocah senja juga sih. Hah? Cringe ya.
Nggak apa-apa. Gue Nggak terima apa-apa ya. dulu temen gue, nggak apa-apa. Iya, gue sahabat-sahabat Atma Jaya. Nah, pokoknya tuh kalau kita udah setelah PSBB, oke kita ketemu kangen apa segala macem, tapi kita tuh punya batasan di mana kita tuh kayak kepercayaan kita tuh nggak seperti 100% Percayaan. kita ya sebelum PSBB, men. Kita tuh mungkin bakal timbul namanya ada orang yang kaya. Percaya nggak lo sama gue? Rokok nggak mau dibagi-bagi, Oh, minuman beli sendiri, iya sih. iya Yang makanan beli itu makan merdeka, sendiri, iya kan? Yang beli Sebelum itu PSBB, merdeka anjir. Mungkin kalau lu mau beli makan lu mikir-mikir kayak iya. makan di sini bersih aman nggak ya? Lagi apa lagi? Pokoknya COVID kacau sih, itu bakal mempengaruhi komunikasi kita banget, bakal ngaruhin pola perilaku kita banget itu sih. Sebelumnya indah, sesudahnya nggak tahu. Iya. Jadi itu peribahasa sehabis hujan terbitlah pelangi tuh kayaknya nggak akan ada gitu loh setelah COVID tuh. Iya. Sedih sih. Kalau lu ingat kita di bulan Maret, profesor bilang penelitian Indonesia bulan Juni corona akan turun dan hilang. PHP Kalau banget. Apaan masuk bulan Juni plus 1.000 pasien positif. Buset. Iya. Yang mati juga makin ngaco. Ya, iya di situ cuy. Iya, itu yang bikin gue takut sih. Karena kita kematian tuh kayak hal wajar gitu, kayak oh dia mati. Dah. Corona type makin tinggi cuy. Kematian tuh jadi hal yang gampang ya. Kacau lah. Ada nongkrong gak sih? Tetaplah, seharusnya tetap nongkrong. Oke lah gitu. Mungkin perbincangan malam Minggu, malam Senin. Gue jatuhnya malam Senin ya. Sebelum ujian kita, geng. Iya, sebelum UAS kan kita berbincang sebelum kita menghadapi pembagian kedua. Iya. Lu berdua, kita bertiga harus bagus. Iya. Puas banget ya. Kita dapat Atma Jaya terpercaya kualitas lulusan. Kualitas Atma Jaya go internasional.